Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para asatid, panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa kumpul bersama di dalam memperingati bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi penyebab semua kesulitan-kesulitan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada keraguan bahwa kita punya Nabi adalah Nabi yang luar biasa, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah suatu saat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabatnya, di antaranya yang ada yaitu Sayyidina Umar Ibn al-Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, mengatakan bahwa nanti di hari kiamat ada seorang laki-laki yang dia bisa memberikan syafaat pertolongan kepada manusia yang jumlahnya sangat banyak, sebanyak kabilah atau kaum Rabi' wa Mudhar. Ya mungkin sekian desa begitu disyafaati oleh satu orang. Kemudian Nabi menyebutkan nama laki-laki tersebut. Nabi mengatakan laki-laki itu adalah Uwais Al-Qarani. Para sahabat ada yang kenal dengan Uwais. Mereka tanya, siapa itu Uwais ya Rasulullah? Dikatakan dia adalah lelaki daripada umatku. Di antara tandanya dia diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkena penyakit belang, kemudian disembuhkan oleh Allah dan tersisa belang tersebut sedikit di daerah belakang tubuhnya. Laki-laki ini sebenarnya mampu untuk bertemu denganku, tapi dia sengaja tidak datang ke Madinah demi merawat ibunya. Dia mendahulukan bakti kepada ibu daripada bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, jika kalian bertemu dengan Uwais, maka sampaikan salam dariku dan mintalah doa kalian berdua kepada Uwais Al-Qarani. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan dunia. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan dunia. Maka yang memimpin ketika itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Maka ketika datang musim haji, Sayyidina Umar ini kepingin menemukan laki-laki tersebut yang disifatkan oleh Rasulullah.
Ketika kaum muslimin kumpul di kota Mekah, maka Sayyidina Umar memerintahkan mereka untuk kumpul di satu lapangan begitu. Dikatakan, wahai kaum muslimin, semuanya berdiri. Semuanya berdiri karena yang memerintahkan pemimpinnya berdiri semua. Yang datang dari dari negeri Yaman tetap berdiri, yang bukan dari Yaman duduk. Sebagian duduk, sebagian berdiri. Yang berdiri ini dari Yaman. Kemudian beliau mengatakan yang dari daerah Goren berdiri, yang lainnya yang bukan duduk. Duduk semua, tersisa beberapa orang. Karena Uwais itu dikatakan Al-Qarani. Daerahnya namanya Goren. Setelah tersisa beberapa orang, maka Sayyidina Umar bertanya, apakah ada yang kenal dengan laki-laki yang namanya Uwais? Ini yang tanya ini Amirul Mukminin, presidennya kaum muslimin. Mereka mengira tidak mungkin presiden tanya orang biasa, pasti dia mencari orang yang penting, gitu ya. Kata mereka tidak ada, kita tidak kenal dengan Uwais. Sayyidina Umar meyakinkan lagi, betul tidak ada yang namanya Uwais. Maka akhirnya mereka mengatakan ada, tapi dia itu kalau di daerah kita, di desa kita dibilang Uwais itu orang gila. Uwais itu orang gila. Yang kerjaannya itu ngongker-ngongker sampah. Lek mangan itu ndolek di sampah, nyari di sampah. Menurut mereka tidak mungkin presiden ya Amirul Mukminin Sayyidina Umar itu nyari orang yang seperti itu. Tapi memang itu yang dicari. Kata Sayyidina Umar, ya itu yang saya cari, Uwais Al-Qarani. Di mana dia? Kata mereka, dia sedang menjaga kambing-kambing kita. Dibayar, kon jogo kambing dibayar. Di mana? Di daerah Arafah katanya, di padang Arafah. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali berjalan menuju Arafah. Ketika nyampe di Arafah, ada seorang laki-laki yang sedang sholat. Sholat yang panjang, ya, sholat yang khusyuk, tidak diganggu oleh makhluk, antara dia dengan Allah saja. Ditunggu. Setelah Uwais ini salam, maka diucapkan salam, ya, assalamualaikum. Kemudian ditanya, manir rajul, siapa kalian? Maka menjawab, saya Umar ibn Khattab, dan ini Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, manir rajul, engkau siapa? Kata Uwais, saya adalah hamba Allah, katanya. Hamba Allah. Kata Sayyidina Umar, iya kita semua hamba Allah, tapi saya pengen tahu nama anda yang diberikan oleh orang tua anda. Maka dijawab, saya adalah Uwais. Kemudian disampaikan salam Rasulullah SAW, dan mereka meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Terjadi perbincangan, obrolan yang panjang. Di akhir obrolan, Uwais Al-Qarani menyatakan, wahai Umar, wahai Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Ali, kalian berdua tidak mengenal Rasulullah SAW kecuali hanya az-zil, bayangannya saja yang kalian kenal, orangnya tidak kenal. Hakikatnya Rasulullah, engkau wahai Sayyidina Umar, engkau wahai Sayyidina Ali tidak kenal dengan hakikatnya Rasulullah. Yang anda kenali hanya bayangannya saja, ayang-ayang itu sing kenal. Rasulullah seperti apa sebenarnya tidak tahu. Itu orang sekelas Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dibilang tidak kenal sama Rasulullah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wala ibn Abi Quhafah, kalau kita tidak kenal, ya tidak apa-apa, kita tidak kenal Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apakah dia tidak mengenal Rasulullah? Sayyidina Uwais mengatakan, walaupun Abu Bakar As-Siddiq dia tidak mengenal Rasulullah kecuali hanya bayangannya saja. Artinya yang mengetahui betul keluhuran, ketinggian, keagungan Rasulullah SAW hanya penciptanya saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sahabat pembesar sahabat itu tidak tahu hakikatnya Rasulullah. Kapan kita mengetahui? Kelak di hari kiamat kita akan menyaksikan bagaimana kehebatan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi kita ini Nabi yang luar biasa. Tidak ada bandingannya. Tidak ada yang bisa menyamai Rasulullah. Baik para nabi-nabi, para rasul, bahkan para malaikat-malaikat yang luhur, yang suci, itu masih belum bisa menyamai kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah yang agung itu dipenuhi dengan cahaya. Indah wajahnya, terang wajahnya, tampan wajahnya. Bukan hanya tampan, tapi beliau itu memiliki kewibawaan yang sangat tinggi. Sungkan orang mau ngelihat Rasulullah lama-lama itu sungkan. Ya, delok-delokan wajah dengan wajah dideloki ini terus itu orang itu tidak berani. Pasti menundukkan kepala. Kenapa? Karena haibah, wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang itu kadang-kadang heran. Masa sahabat-sahabat itu dingkluk semua di hadapannya Rasulullah. Temen tak kayak ngono. Ya, ketahuilah. Kalau kita mempelajari daripada cerita-cerita orang-orang yang soleh, orang-orang para ulama-ulama kita. Di antaranya Imam Malik bin Anas. Karena mazhab yang dikenal itu ada 4. Mazhab Malik, mazhab Abi Hanifah, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Padahal masih banyak imam-imam yang lain, ya, Tsauri dan seterusnya. Cuman yang terkenal ini 4. Nah, di antara 4 ini ada Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Luar biasa ilmunya, mahabbahnya, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali min auliyaillah, seorang wali, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam biografinya beliau dikatakan, mensifatkan Imam Malik bin Anas, dikatakan ya'til jawaba wala yuraja'u haibatan. Imam Malik itu kalau sudah menjawab pertanyaan, itu orang yang tanya tidak berani mempertanyakan jawaban lagi. Kenapa? Karena terlalu wibawa Imam Malik itu. Jadi kalau sudah tanya, dijawab, selesai wis. Mari. Ndak ono lho. Anu tak kiai misalnya. Ndak ngene misalnya. Atau kok kurang jelas jawabannya kiai. Ndak ada seperti. Kalau sudah jawab, selesai. Ndak ada yang berani ngomong lagi, komentar lagi, ndak ada. Kenapa? Haibah, wibawa daripada Imam Malik bin Anas. Ya'til jawaba wala yuraja'u haibatan. Wasailuna nawakisal azqani. Orang-orang yang tanya kepada Imam Malik itu tidak memandang wajahnya, tapi sambil menundukkan kepalanya. Tanya itu ngelihat bawah, tidak berani ngelihat Imam Malik. Adabul wagar wa izzu sultanit tuga. Itu tata krama yang ditampakkan kepada Imam Malik itu luar biasa. Orang-orang itu seperti orang ketakutan melihat wibawanya Imam Malik. Seperti menghadapi sultan, raja yang tinggi pangkatnya. Wa huwal mahib. Maka dia Imam Malik bin Anas adalah ulama yang ditakuti. Walaysa dza sultani, padahal beliau bukan raja, beliau bukan pejabat. Ulama yang takut kepada Allah, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan cahaya daripada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi. Itu manusia-manusia kalau sudah dapat cahayanya Rasulullah itu ditakuti. Ya, disungkani. Kalau mau tanya sama beliau-beliau itu dingkluk. Ini ulamanya, apalagi nabinya. Jadi tidak usah heran. Mosok sahabat-sahabat itu di depannya Nabi katanya, ya, kepalanya dingkluk semua. Sampai dipenceloki manuk, ya dikira apa? Dikira benda mati, saking wibawanya, saking sungkannya dengan Rasulullah.
Loh, jangankan Rasulullah, Imam Malik bin Anas itu loh orang-orang sungkan semua, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekkah menuju Madinah dengan bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan dua orang yang lain, Amir wa Abdullah. Amir itu penunjuk jalan, Abdullah yang menyediakan ontanya. Di tengah perjalanan gurun pasir panas. Ya, kalau di sini dingin kan ya, hujan, gerimis. Kalau di sana itu hujannya setahun pingdu. Pergantian musim hujan wis mari. Enggak ono udan maneh, setahun udane ping loro tok. Ya, gurun pasir panas, melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju Madinah. Di tengah perjalanan Rasulullah itu haus. Sayyidina Abu Bakar haus, Amir, Abdullah haus, semuanya haus. Tidak ada air, persediaan habis. Maka dari kejauhan ada tenda. Ada tenda kemah. Didatangi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kemah tersebut milik seorang perempuan tua bernama Ummu Ma'bad bersama suaminya. Didatangi, "Assalamualaikum, Ibu, saya bisa minta air," katanya, kata Rasulullah. Kata ibu ini, karena tidak kenal ya, cuman dengar-dengar kabar saja ada laki-laki yang mengatakan dia seorang nabi sedang keluar dari kota Mekah menuju Madinah. Cuman dengar kabar begitu toh. Tidak tahu kalau ini Rasulullah ya. Katanya, kalau air tidak ada, karena suami saya sekarang lagi nyari air, ngambil dari sumber, belum datang. Oh, kalau begitu saya minta susu katanya. Karena dilihat ada kambing. Kata ibu ini, susu tidak ada juga. Soalnya kambing-kambing yang banyak itu digiring sama suami saya, dibawa ya supaya makan, cari makan. Tidak ada kambing lagi. Ya ada, itu tinggal satu, tapi kambingnya sudah tua, kemudian sakit-sakitan, tidak bisa berdiri. Ya, awake ndelet tok ngono wis ya. Kurus, sakit. Sudah mau mati kambingnya. Katanya Rasulullah, "Boleh saya lihat, Bu, kambingnya, Bu?" "Oh iya, boleh, boleh." "Di mana?" "Ini di belakang." Ditunjukkan sama ibu ini, Ummu Ma'bad ini. Ketika kambing itu dilihat sama Rasulullah, Rasulullah duduk, diusap badannya, bulunya itu dielus-elus sama Rasulullah. Begitu tangannya Rasulullah nyentuh kambing ini, kambing yang tidak bangun ini langsung berdiri. Kambing sakit ini, yang tidak bisa gerak ini, langsung berdiri. Langsung berdiri, badan yang kurus itu tiba-tiba ngembang. Kayak roti gitu. Kurus ini, tinggal tulangnya tok, karimatine tok ini kambing ini. Dipegang sama Rasulullah, tiba-tiba ngembang badannya. Bukan hanya badannya, susunya membesar. Ini perempuan melihat dengan matanya sendiri. Padahal itu cuma dipegang sama Rasulullah, hanya hitungan detik. Pirang detik tok itu langsung sehat, langsung lemu, langsung keluar susunya. Katanya Rasulullah, "Bu, bisa minta wadah, Bu?" "Oh iya, iya." Diperes susunya. Itu wadah besar itu full susu. Maka Rasulullah menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ayo silakan minum." Ditawarkan kepada yang lainnya, "Ayo minum, yang banyak sampai kenyang." Minum, minum, semuanya minum. Rasulullah minum sampai kenyang. Setelah itu diserahkan kepada ibu tadi, Ummi Ma'bad. Itu diminum orang banyak, itu orang 4 itu, di wadah itu tidak berkurang sedikit pun. Berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diserahkan, "Bu, ini alhamdulillah kita sudah minum, semuanya sudah kenyang. Ini bagian ibu sama keluarga." "Oh iya, terima kasih. Saya mau meneruskan perjalanan." Jalan Rasulullah. Tidak lama suaminya datang. Suaminya datang. Masuk rumah, tiba-tiba ngelihat susu banyak. Tak wadah besar gitu ya. Loh, dari mana ini? Karena tidak ada yang hidup di gurun pasir itu kecuali 2 orang ini. Iki susu itu kan di. Ndak duwe tangga, kambing ya tak gowo kabeh, tinggal kambing yang sakit. Ndak mungkin. Ini dari mana? Oh, diceritani sama istrinya. Tadi ada seorang laki-laki ya,
wajahnya sangat cerah, matanya sangat indah, akhlaknya luar biasa, ya, tata keramanya luar biasa, sopan santunnya. Kemudian yang keluar daripada lisannya itu sesuatu yang baik-baik, doa-doa dan seterusnya. Disifatkan oleh Ummi Ma'bad bagaimana sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian susu ini diambil dari kambing yang sakit. Itu kambing sakit disentuh sama dia sembuh. Sampai keluar susunya sehat. Dilihat kambing yang di rumah itu luwih sehat ketimbang kambing sing digawa ambek bapak iki. Kalah lemu, kalah sehat. Kata laki-laki ini, jangan-jangan itu Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Oh iya benar. Ayo kita kejar katanya. Dikejar suami istri, dikejar sampai ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya keduanya masuk Islam. Masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat. Luar biasa Rasulullah SAW. Itu disifatkan dengan sifat yang luar biasa oleh perempuan ini, sehingga ulama-ulama mengumpulkan hadis yang mensifatkan bagaimana mata Rasulullah, rambut Rasulullah, kulit Rasulullah, wajah Rasulullah. Itu diambil diantaranya dari hadisnya perempuan yang didatangi ini, Ummu Ma'bad ini. Karena beliau itu pintar kalau mensifatkan seseorang, teliti, detail, semuanya bentuk ini semuanya disifatkan. Karena itu yang kita baca sekarang diantaranya itu adalah yang disifatkan oleh perempuan yang didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama mengatakan barang siapa yang menulis sifatnya Rasulullah di satu kertas kemudian ditempel di rumahnya, maka dia akan mendapatkan barokahnya Rasulullah di dalam rumahnya, keluarganya dan harta bendanya insyaallah. Apapun yang disifatkan oleh manusia itu tidak ada setitik daripada keindahan dan keistimewaan Rasulullah, tidak sebanding. Rasulullah itu lebih daripada itu. Sehingga Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai beliau mengatakan wa ma asa an yuqala fi man wasafahul Quran wa a'raba an fadailihi at-Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Apa nilai pujian manusia ini kepada manusia yang sudah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran? Tidak ada nilainya pujian manusia. Kenapa? Karena Allah sendiri memuji beliau di dalam Al-Quran. Kemudian bukan Al-Quran saja, keutamaan Nabi Muhammad SAW itu juga disebutkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, bahkan kitab Zabur menerangkan tentang fadilah keutamaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon muji Rasulullah sampai munduk, itu tidak ada apa-apanya dengan pujiannya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Pernah suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benekno sandale. Ya, Rasulullah itu kalau sandalnya rusak jahitane ndak nyeluk muridin ndak. Ya, benekno sandalku ndak, dibenekno dhewe. Itu akhlaknya Rasulullah. Ndak main kongkon-kongkonan ngono ndak. Ya, poleh ustaz, poleh kiai, mari ngono murid di kayak budak ngono ya, kayak pelayan ngono. Ayo, ini sandal saya. Wah, ini ambilkan itu. Ini antarkan ini itu. Ya ndak apa-apa. Khidmat ndak apa-apa kepada guru. Tapi bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika sandal beliau rusak itu dibenarkan sendiri, dijahit-jahit dewe, tidak ngerepoti wong. Nah, ketika Rasulullah benarkan sandalnya, orang itu biasanya kalau serius ngelakoni opo ngono sing rodok ruwet ngono biasanya keringetan biasanya, apalagi musim panas di sana. Itu ketika Rasulullah jahit sandalnya muncul keringat-keringat besar di dahinya karena panas. Ya, muncul seperti air begitu di dahinya Rasulullah, keringetan. Istrinya Siti Aisyah ketika itu menyaksikan, disaksikan Rasulullah betulkan sandalnya. Dilihat dari dahinya itu keluar keringat. Keringat tadi itu memercikkan cahaya-cahaya yang nempel di tembok-tembok. Sampai pernah dolenan koco ya? Koco dikena matahari kemudian sampai pantulkan ke tembok. Kan ketok ada sinar-sinar begitu. Itu keringatnya Rasulullah seperti itu.
memunculkan cahaya yang membuat ruangan itu terang. Sampai Siti Aisyah itu terheran-heran ngelihat keringatnya Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, "Wahai Aisyah, apa yang membuat engkau heran?" Maka Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya melihat Anda membenarkan sandal dan muncul di dahi Anda keringat-keringat yang memunculkan cahaya-cahaya yang luar biasa." Maka Siti Aisyah teringat kepada satu syairnya orang-orang dahulu yang memuji manusia yang tampan, manusia yang tiada duanya, gitu ya. Syair sudah lama, syair kuno ini, syair kuno. Siti Aisyah mengatakan, seandainya penyair-penyair itu melihat apa yang aku lihat sekarang ini, wahai Rasulullah, maka mereka tidak akan memuji siapapun dalam syairnya kecuali engkau yang dipuji, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, syair yang mana yang kau maksud, wahai Aisyah? Maka Siti Aisyah mengeluarkan syair-syair orang-orang terdahulu, syair-syair kuno, mengatakan di dalam syairnya, idza nazarta ila asarrati wajhihi lama'at kabarkil 'aridil mutahallili. Ada seorang yang sangat tampan, yang sangat terang, bersinar wajahnya. Jika kalian melihat kepada wajah lelaki tersebut, maka bagaikan kilat-kilat yang menyambar, yang mengeluarkan cahaya-cahaya yang terang. Saking terangi wajahnya. Kata Siti Aisyah, ini seharusnya syair-syair ini diperuntukkan untuk wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajahnya Rasulullah itu luar biasa. Sehingga para sahabat itu ya ndak iso suwe-suwe ndelok wajah Rasulullah, pasti ningkluk. Maka sandal itu diletakkan oleh Rasulullah. Rasulullah berjalan mendekati Siti Aisyah istrinya, kemudian dicium dahi istrinya sambil mengatakan, jazakillah khairan ya Aisyah. Terima kasih banyak wahai Aisyah atas pujianmu. Ya, tidak pernah aku gembira seperti rasa gembiraku pada saat ini karena engkau puji. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga di dalam Maulid Ad-Dibai dikatakan, wa idza masya baina ashabihi faka'annahu al-qamar bainan nujumiz zuhur. Rasulullah itu kalau jalan bersama para sahabatnya itu bagaikan rembulan yang terang yang berjalan dikelilingi oleh bintang-bintang yang bersinar, yang kecil-kecil. Rasulullah yang gede. Cahaya yang paling terang itu wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa idza aqbala lailan faka'annan nas min nurihi fi awanidh dhuhur. Kalau Rasulullah itu keluar dari rumahnya di waktu malam hari, menemui para sahabat yang ketika itu duduk tanpa ada cahaya sedikit pun yang menerangi mereka, tidak kayak saiki listrik, tidak ada listrik dulu. Sahabat-sahabat kalau kumpul ya peteng-peteng ngono. Apalagi kalau bukan pertengahan bulan. Kalau pertengahan bulan masih ada cahaya bulan. Ya, kalau akhir-akhir peteng. Ya, apalagi sahabat-sahabat kebanyakan miskin, tidak punya uang buat menghidupkan api itu pakai minyak itu. Jadi kalau kumpul itu ya peteng-petengan gitu. Nah, ketika peteng-peteng seperti itu Rasulullah keluar daripada rumahnya menghampiri para sahabat, maka kegelapan tadi itu menjadi terang. Seperti mereka duduk di waktu zuhur siang-siang. Kenapa? Terangnya dari wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, hadirin, hadirat rahimakumullah. Terakhir penutupan. Pernah ada seorang ibu-ibu ini, anaknya itu sakit. Sakitnya itu seluruh badan, mulai ujung kepala sampai kaki. Yo gatel, yo bendul-bendul, keluar air. Mau cacar, mau apa itu ya? Gatel pokoknya. Bingung diobati tidak waras-waras. Akhirnya dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak ini diletakkan di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, ya Rasulullah, ini anak saya. Dia ini sakit sudah berhari-hari. Ya, kulitnya gatal semua. Katanya Nabi, kalau begitu bajunya dilepas, celananya biarkan untuk menutupi aurat. Anak laki ini ya.
bajunya dilepas. Maka anak tersebut ditiup oleh Rasulullah SAW dari kepala sampai kaki, disembul sampai Nabi. Kemudian diusap ke tangannya. Mulai baduke sampai segini diusap. Itu setiap tangannya Nabi lewat, bendul-bendul, cacar-cacar itu hilang semua. Langsung loh ya, bukan nunggu besok, bukan. Ini tangannya Nabi lewat, yang sini sembuh, yang sini masih sakit. Diusap, usap, ini sembuh, terus sampai bawah, sembuh semuanya. Katanya Nabi sudah bawa pulang. Ketika dibawa pulang sama ibu-ibu ini, saomah iki mambu minyak misik. Serumah itu bau minyak misik. Bingung ibuke, iki sapa ngobong dupa iki? Ya. Dak ono omah iki wangi. Padahal mangi sok ambu bawang misalnya. Masak apa? Wangi rumahnya. Dicari-cari tidak ketemu, ternyata dari badannya anaknya yang tadi diusap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambung anaknya, loh, iki kok ini minyak mau mambu minyak misik itu dari sini. Karena disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Ternyata bau wangi tersebut tidak hilang sampai anak itu dewasa, sampai gede. Sampai kawin laki-laki ini. Kawin dengan seorang perempuan. Maka perempuan ini mendapati bau minyak wanginya suaminya ini luar biasa wanginya. Akhirnya nang pasar. Sing wedok iki nang pasar bojone. Saya cari minyak wangi yang paling wangi. Ya, harganya rodok larang enggak apa-apa wis tak tuku. Ya ndak kalah sama suami saya. Masa perempuan kalah sama laki-laki? Tuku. Wis digawe minyaknya. Ketemu sama suaminya diambu maneh, tetep kalah. Waduh, mending nang pasar maneh. Keliling lagi cari minyak wangi yang paling wangi, tuku maneh. Sik kalah, tuku maneh. Keliling sekota nyari minyak wangi yang bisa ngalahkan minyaknya suami. Suwe-suwe nyerah wis bojone iki. Ya. Entek dhuwit iki. Takok, "Mas. Ya. Sampean ini beli minyak wangi di mana sih? Toko ndi?" Ya. 1000 bunga apa toko barokah apa misalnya. Katanya enggak, saya enggak pernah pakai minyak wangi. Jadi saya mandi biasa wis. Ojo goro ta. Baunya dari kejauhan sudah bau wangi kok. Katanya suaminya, "Oh, gini loh, dulu saya waktu umur sekian, umur masih kecil, itu saya cacar, sakit. Kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW. Badan saya ditiup, kemudian diusap dengan tangannya Rasulullah SAW. Mulai hari itu sampai sekarang badan saya mengeluarkan bau yang sak kota ini tidak punya bau seperti bau saya. Barakah daripada tangan Rasulullah SAW. Luar biasa. Okay. Sangat luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Cuman kita tidak kenal dengan beliau, tidak pernah menyaksikan beliau, tidak pernah memandang wajah beliau. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dengan beliau di hari kiamat. Mudah-mudahan bisa memandang wajah beliau. Mudah-mudahan berada di golongan dan saf beliau di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi dengan dua syarat. Satu, ojo sampai tidak sholat. Yang kedua, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.